Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Teman-teman, memang viral begitu adanya ya, kalau rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza dituding oleh Israel dimanfaatkan oleh kelompok milisi Hamas dalam melakukan setiap aktivitas mereka. Apakah benar seperti begitu atau bagaimana? Teman-teman, kita sangat menyayangkan kalau misalnya ini benar terjadi adanya, karena ya jelas saja ya apa yang dilakukan oleh Hamas selama ini adalah sesuatu hal yang tentunya juga tidak baik ya, karena memang di tanggal 7 Oktober 2023 itu mereka melakukan serangan mendadak di wilayah Israel yang mengakibatkan sampai sekarang ada sekitar 1.004. Tapi akhirnya memang dibantah. Tetapi pada saat sore hari ini memang kita masih bertanya-tanya karena bantahan yang disampaikan hanya sekedar semacam sebuah bantahan lewat pembicaraan saja, tetapi tidak ada bukti-bukti yang dimana memang itu bukan digunakan oleh milisi Hamas ya. Kita akan coba lihat saja di sini teman-temannya seperti apa yang sudah saya tampilkan di layar ya. Ini dia, saya akan bacakan terlebih dahulu dari situs Detik News ya. Bantahan dari mana-mana atas tuduhan Israel soal rumah sakit Indonesia di Gaza ya. Kita akan lihat dan nanti juga kita akan mengikuti sebuah video yang saya akan putarkan kepada kita semua pada saat sore menjelang malam hari ini ya. Kita akan bongkar saja, kita akan buka teman-temannya, karena kita pasti malu dong kalau misalnya sampai rumah sakit Indonesia justru di bawahnya ada sebuah terowongan yang dimana terowongan itu adalah digunakan untuk mereka dari kelompok milisi Hamas ya kan. Nah ini dia, Israel melontarkan tudingan keji soal rumah sakit Indonesia di Gaza dimanfaatkan Hamas sebagai terowongan. Bantahan-bantahan atas tudingan ini pun datang dari mana-mana. Oke ya, lalu kemudian kita lanjut saja. Sebagaimana diketahui di media sosial X, beredar informasi dari pihak Israel mengenai rumah sakit Indonesia di Gaza Utara yang digunakan Hamas. Informasi ini disebarkan CEO Combat Antisemitism Movement dan mantan kepala media digital IDF Tentara Israel pada hari Minggu 5 November yang lalu ya. Lalu ini dia pernyataannya, jika Anda memerlukan bukti lebih lanjut tentang bagaimana Hamas memanfaatkan rumah sakit sebagai pusat komando dan infrastruktur sipil untuk operasinya, lihat video ini. Ya, ini menunjukkan apa yang merupakan kejahatan perang. Video ini memperlihatkan pintu masuk terowongan di Rumah Sakit Indonesia di Bailahia, Gaza. Cuitnya memperlihatkan video yang dia punya. Ya. Lalu kemudian kita akan coba lihat saja. Nah ini teman-teman, saya akan blok saja bagian mana yang saya membacakan ini. Tim pembangunan rumah sakit Indonesia Palestina membantah tuduhan itu. Tidak ada terowongan di rumah sakit Indonesia di Gaza. Tidak benar tuduhan yang mereka katakan terowongan itu bukan di rumah sakit Indonesia, kata Kepala Tim Pembangunan Rumah Sakit Indonesia Farid Talib di Jakarta dilansir Antara Senin ya 6 November. Farid menegaskan tak ada terowongan yang dituduhkan oleh Israel di rumah sakit Indonesia tersebut ya. Jadi kalau kita melihat dari sini, yang dari Indonesia membantah kalau memang tidak ada terowongan di bawah rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza ya. Tapi ini luar biasa sekali teman-teman ya, karena ada juga yang cukup mengherankan kita, karena rumah sakit Indonesia ini kan sudah di bawah pengawasan atau pengelolaan dari wilayah Gaza ya kan, jadi bukan orang Indonesia lagi, walaupun memang kita melihat banyak relawan Indonesia yang bekerja di rumah sakit Indonesia ini. Kita akan lihat ini yang membuat kita bertanya-tanya ya. Kemlu kecam Israel, ini dia. Kementerian Luar Negeri atau Kemlu juga menegaskan bahwa rumah sakit Indonesia di Gaza sepenuhnya untuk melayani keperluan medis warga Palestina ya. Lalu kemudian ini dia yang jelasnya teman-teman ya. Rumah sakit Indonesia di Gaza adalah fasilitas yang dibangun masyarakat Indonesia sepenuhnya untuk tujuan kemanusiaan dan untuk melayani kebutuhan medis masyarakat Palestina di Gaza. Ya, lalu sebentar.
Oke, nah ini dia. Rumah Sakit Indonesia ini ya sudah dikelola sepenuhnya oleh otoritas Palestina di Gaza, meskipun dari waktu ke waktu selalu ada relawan Indonesia yang membantu. Coba lihat teman-teman ya, bahwa Rumah Sakit Indonesia saat ini itu dikelola sepenuhnya oleh otoritas Palestina di Gaza. Tahu nggak kita siapa, ya kan, siapa otoritas Palestina di Gaza? Ya sudah pasti itu adalah Hamas, teman-teman ya. Jadi ini yang membuat kita bertanya-tanya, kenapa bisa seperti begitu? Ya, apakah memang benar apa yang disampaikan oleh Israel atau bagaimana? Sebab itu pada kesempatan sore hari ini, mari kita akan coba melihat saja bagaimana keterangan yang dari Israel langsung ya ketika mereka menyampaikan keterangannya soal Rumah Sakit Indonesia, di mana mereka mengatakan atau menuding bahwa di bawahnya ada terowongan yang digunakan oleh uh, milisi Hamas ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan mereka. Ini dia, kita akan lihat di sini. Sakit Indonesia di Gaza. Now let's look at what they are doing. We know Hamas hides behind civilians in Gaza. Hamas places forces and weapons inside, under, and around schools, mosques, homes, and UN facilities. Among the worst of Hamas war crimes is the use of hospitals to hide their terror infrastructure. We already revealed Hamas Command and Control Center under the Shifa Hospital. Now let's talk about two more hospitals. Hamas uses hospitals to disguise their war machine is systematic. The Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani Hospital is located north of the Gaza city along the coast. Its construction was funded by the Qatari government and it's called the Qatari Hospital. Here you can see the IDF soldiers exposing a tunnel opening. This is part of an operation, a ground operation that was conducted on the hospital and revealed a tunnel that was being used for terror infrastructures in the Qatari hospital. If it wasn't enough, this tunnel, if it wasn't enough, that we exposed the tunnel under the hospital, the terrorists also shoot at our soldiers from within the hospital. Perhatikan ada lubang menuju ke terowongan teror Hamas. Seperti yang tampak dalam gambar. Nah, ini dia lubang masuk ke terowongan teror. I will now play a video for you taken recently from Qatari hospital. You will see Hamas terrorists firing at the IDF soldiers from the inside of the hospital, a hospital funded by Qatar. We already released evidence of Hamas' use of Shifa Hospital to shield its terror complex. And Hamas uses the Qatari hospital for terror as well. Today we will also release evidence that the Indonesian hospital is being used by Hamas to hide the underground command and control center. This is an Indonesian hospital. This picture was taken in 2023. You can see the hospital structures in south of the roundabout of both sides of the road. The hospital is located in northern Gaza between Jabalia and Bet Hanun. The construction of the hospital was funded by several NGOs from Indonesia. Saudara, Rumah Sakit Indonesia di Gaza berbiaya 126 miliar dan diresmikan Wakil Presiden Yusuf Kala tahun 2015. I will show you the reason why they build the hospital there. Ini rupanya di waktu Pak Yusuf Kala menjadi wakil presiden, teman-teman ya. Masih ingat nggak bagaimana ketika beliau mengatakan ini luar biasa ya serangan-serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap Israel. Nah, rupanya ya saya melihat sih di sini teman-teman ya, Rumah Sakit Indonesia ini hebat juga ya. Ini diberdirikan dan maksud saya ini diresmikan oleh Pak Yusuf Kala ya. Sangat hebat sekali ya. Oke, kita akan lanjut saja. This picture here was taken in 2010
when the hospital was under construction. Take a look here at the area in red. They were Hamas terror outposts. Unsurprisingly, Hamas built the hospital on top of their terror infrastructures. Those outputs of Hamas had underground facilities before they started to construct the hospital, the Indonesian hospital. There are three important areas to point out. The first area is the collection of cement materials here. You can see here arches. These arches are very, very unique. It's a unique structure. It's only used for underground terror facilities for Hamas. These cement arches are not needed when building hospitals. They are used to build underground city of terror, an underground metro of tunnels. Gaza Metro adalah sebutan untuk terowongan teror Hamas. Tahun 2021 sudah diungkap dan ini tahun 2023. Mau punya smartwatch sekeren. Sebentar teman-temannya, ada iklan juga ini. Ada iklan, sebentar kita akan lewatin dulu iklannya baru kita lanjut ya. Oke, ini dia ya. We have watched Hamas use these arches to build tunnels for many years. Instead of building homes for Gazans, he built this metro over hundreds of kilometers underneath Gazas and underneath places like hospitals and mosques. They are building underground terror infrastructures for Hamas. Here you can see the entrance to an underground tunnel. Hamas used this tunnel to access their command and control complex under the hospital. This is all satellite, and of course, all these images and intelligence and more was shared with other agencies to confirm what I'm showing you now. Let's take a look at the hospital in 2020. You can see that the cement materials, including the arches, are no longer above the ground. Done. It's all underneath the ground. This is a satellite image of the hospital complex taken after the massacre of 7th of October. I'm going to zoom in on the area here. Okay? Across the street. Only 75 meters, 80 meters to the hospital. Here, the IDF identified a launch pad, meaning they launch rockets from here. I want to repeat it. They launch rockets on Israel 75 meters from an hospital. Why? They know precisely that if Israel will airstrike a launch pad like that, the hospital would be damaged. And this was part, of course, of the outpost before in 2010. This architecture of underground facility, including launch pads. Here you see layer by layer how Hamas systematically built the Indonesian hospital to disguise its underground terror infrastructure. And we see that they use the area around the hospital as a base for terror against Israel today. Now I want to reveal evidence that Hamas steals fuel from the Indonesian hospital. Next, we will listen to a phone call from November 2nd with an official closely affiliated to Hamas terror organization. Let's listen. نازلين نقص ولا عنده نقص شيء. السرعة اللي عم بوصل لسه على الشفا وعلى الاندونيسي وعلى مصر ولا الرنتيسي وصلوا من مين؟ هذول راح هذول المستشفيات بس المستشفيات عم بتقول لي انه عم بوصلوا اليوم تعرف ناس اللي بتيجي تقول العربي. السؤال في منه ولا هذا كمان لعبه اللي عم بيلعبوها ناس؟
This phone call and others can be authenticized and verified by other agencies that we send them more materials that I cannot reveal here. An agency of the United States and United Kingdom will verify these materials. This call that we intercepted reveals a few things. While Hamas screamed to the world about the lack of fuel, there is no shortage of fuel in Gaza. Hamas has the fuel. It's in the hands of Hamas. The leadership and the member of Hamas are lying. Hamas has fuel. Hamas stores this fuel underneath hospitals in Gaza, the very hospital that Hamas tells the world's running out of fuel. I will now share one last audio recording with you that we intercepted. Simak peran dari Dr. Atef, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Hamas moves fuel from the hospital to terrorists in Jabalia, meaning moving it from Shifa to Jabalia, from Shifa Hospital to Jabalia, the same Jabalia that Ibrahim Biari, the murderous commander, was killed. They move fuel to Jabalia because Jabalia is a terror center. Saudara, damai hanya bisa terwujud tanpa teroris. Mari bersuara untuk para sandera yang ditawan di Gaza. Salam damai dari Fakta Israel. Ya, itu adalah tayangan yang saya ambil dari Fakta Israel ya. Nah, supaya kita dapat informasi yang berimbang, saya akan tampilkan informasi bantahan yang saya dapat dari media yang beredar di Indonesia ya. Oke, sebelum dilanjutkan dulu untuk menonton bagaimana bantahan yang dari pihak Indonesia, saya terlebih dahulu membacakan lanjutan daripada video yang bukan maksudnya berita yang sudah saya bacakan tadi di awal, dan saya akan kembali bacakan kepada kita. Saya blok di sini teman-temannya sebentar. Oke, saya buat begini. Nah, semoga saja bisa kita lihat ya. Nah, ini dia. Mercy kecam Israel. Ya, Kepala Presidium Mercy Dr. Sarbini Abdul Murad mengatakan Israel telah melakukan pembohongan publik. Dia menyebut Israel juga menuding Rumah Sakit Indonesia membuat bunker untuk solar ya. Lalu kemudian ini dia keterangannya, Israel mencoba untuk melakukan suatu kebohongan publik yang seakan-akan bahwa Rumah Sakit Indonesia ada membuat seperti bunker untuk menyimpan solar, kata Sarbini dalam konferensi pers hari Senin yang lalu ya. Lalu kemudian sebentar mana dia? Nah, ini dia, menurutnya tudingan Israel tidak tepat. Dia menegaskan pembangunan rumah sakit ini dilakukan secara profesional. Dia pun mengajak masyarakat mengecam Israel ya. Lalu di sini IDF merilis bahwa Rumah Sakit Indonesia ada melakukan hal-hal yang menurut Israel ini sesuatu yang tidak tepat. Oleh sebab itu kami membantah bahwa kita membangun rumah sakit ini dalam konteks yang profesional. Ya, ini dia lanjutannya lagi. Kami meminta kepada seluruh masyarakat untuk mengecam Israel untuk tidak melakukan langkah-langkah brutal terhadap rumah sakit Indonesia karena tumpuan bagi masyarakat Gaza di utara. Oke, sekarang kita akan lanjutkan saja untuk mendengarkan video yang tadi dari channelnya Tanpa Ragi ya. Ini dia. Ini dari Tanpa Ragi teman-teman ya. Ini dari Metro TV ya Markas teman-teman Hamas ya. berada di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Mercy menilai tuduhan tersebut merupakan prakondisi Israel untuk menyerang Rumah Sakit Indonesia. Dan lain-lain.
Hal tersebut dikatakan Yang oleh Ketua dimaksud Presidium Mercy Sarbini ini Abdul Murad. Ia menilai Israel kota mencoba ini. membuat sebuah kebohongan publik Ini kamar mayat. jika Rumah Sakit Indonesia memiliki bunker untuk Oke. anggota Di Hamas. sebelahnya Sarbini menjelaskan jika ini Rumah Sakit tempat Indonesia dibangun produksi untuk menunjang kebutuhan medis masyarakat Gaza. oksigen. Pihaknya menduga tuduhan Ini tersebut merupakan oksigennya prakondisi di-connecting Israel langsung untuk masuk menyerang ke Rumah dalam Sakit ruang Indonesia di ini. Gaza. Pasalnya Rumah Sakit Indonesia Rumah menjadi sakit ini satu dari dua nggak rumah ada yang sakit model yang tabung. masih aktif Jadi beroperasi sekarang ya, selain ada Rumah darurat. Sakit Al-Shifa di Gaza, Genset itu Palestina. ada di sini. Ini nih. Kita beli 1.500. Nah, oleh sebab itu kami membantah pada kesempatan ini bahwa kita dalam membangun rumah sakit ini dalam konteks yang benar-benar profesional dan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Gaza ketika itu dan saat ini. Dan oleh sebab itu, apa yang dituduhkan oleh Israel bisa jadi ini merupakan satu prakondisi Israel untuk melakukan serangan ke rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza. Dan oleh sebab itu, pada kesempatan ini, kami menghimbau kepada masyarakat internasional untuk menjaga institusi atau lembaga-lembaga yang itu jelas dilindungi oleh undang-undang, salah satunya adalah rumah sakit. Nah, maka kami minta kepada seluruh masyarakat untuk mengecam Israel agar tidak melakukan langkah-langkah yang brutal terhadap rumah sakit Indonesia. Karena itu merupakan tumpuan daripada masyarakat Gaza yang ada di utara, di mana 450.000 masyarakat Gaza tergantung dengan satu rumah sakit di Indonesia, dan ini merupakan andalan ataupun tumpuan mereka bersama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV. Oh, ini sangat luar biasa teman-teman ya. Dan kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Tan Paragi di sini karena beliau juga memberikan tanggapannya atau responnya terkait berita viral soal Rumah Sakit Indonesia yang diberitakan di bawahnya ada terowongan yang dipakai atau digunakan oleh kelompok milisi Hamas untuk melakukan setiap kegiatan-kegiatan mereka ya. Dan ini dia, kita akan dengarkan langsung apa yang disampaikan oleh saudara kita ya yang punya channel Tan Paragi di sini. Ini dia. Oke. Mari apa yang dikatakan IDF tadi, terus terang itu banyak sekali bukti yang ditujukan ya teman-teman. Ini gambar-gambar ini ditujukan lokasi-lokasinya di mana, dan itu cukup meyakinkan terus terang ya, cukup meyakinkan bahwa ini ada sesuatu di bawah Rumah Sakit Indonesia. Nah, dan juga tadi kita baca di berita, memang ada yang dari pihak Rumah Sakit Indonesia pun juga berkata bahwa terowongan itu memang ada, tetapi bukan dipergunakan untuk Hamas ya teman-teman. Jadi pertanyaannya sebenarnya apakah terowongan itu digunakan untuk Hamas atau bukan, gitu. Nah, ini banyak sekali ya sebenarnya. Kalau mau dicek ya sebenarnya tinggal harusnya datang aja ke situ, perlihatkan gitu ya. Nah, ini yang saya harapkan sebenarnya dari bantahan dari Mercy ini. Dari sini saya berharap ada yang memberitahukan atau memfilmkan khusus gitu ya. Seperti tadi kan maksudnya dari pihak IDF kan jelas tuh dikasih tahu ini lokasinya di sini sampai bilang 75 meter dari rumah sakit itu ya. Nah, seharusnya orang-orang kita yang ada di situ langsung aja datangin tempat itu cuma 75 meter gitu. Direkam, masuk ke dalam terowongan itu, ditunjukin benar apa enggak itu adalah markas Hamas. Itu kan bisa langsung klarifikasi ya teman-teman ya. Langsung selesai itu kalau misalnya orang-orang kita yang ada di situ langsung masuk ke terowongan itu yang dikatakan itu, yang 75 meter itu langsung kasih lihat, direkam aja. Sekarang kan ada handphone, ada segala macam, kita bisa dengan mudah tuh sebenarnya tuh untuk mengklarifikasi. Nah, sayangnya nggak ada ya. Sayang sekali gitu. Saya mempertanyakan juga tuh. Kenapa bisa begitu? Kenapa orang Indonesia yang ada di situ tidak mau ke lubang itu, ke terowongan itu, tinggal direkam, tinggal dibuktikan aja. No, ini loh, ini terowongannya loh, ini bukan markas Hamas, kan selesai tuh. Tuduhan Israel langsung selesai. Betul. Tapi yang kita dengar dari tadi, nggak ada sama sekali membicarakan hal itu. Cuman tolong kepada dunia untuk memproteksi rumah sakit ini. Itu membuat saya terus terang sangat bertanya-tanya, kenapa seperti itu? Nah, dan juga dari pihak Israel, dia mengatakan bahwa ini bisa dikonfirmasi oleh badan intelijen lain. Sayangnya dia cuma berkata badan intelijen Amerika dan Inggris ya teman-teman. Dan kita
kita tahu Amerika dan Inggris itu ya pro Israel. Apakah nggak ada badan intelijen lain gitu yang bisa membuktikan itu? Ya, saya berharap ya kalau bisa ada badan intelijen Arab, kan Al Jazeera dan lain-lain juga sangat getol di situ ya, sangat punya informan di situ. Seharusnya mereka pun bisa memberikan informasi, mengklarifikasi apakah benar tuduhan Israel ini. Oke. Mungkin dari saya cukup segitu aja. Saya akan buka kesempatan untuk teman-teman mengeluarkan. Oke, jadi itu aja teman-temannya yang kita bisa dengarkan dari yang disampaikan oleh saudara kita Tanpa Ragi di sini. Jadi memang kita sebenarnya juga masih bertanya-tanya soal ini. Apakah memang terowongan yang ada di bawah Rumah Sakit Indonesia itu benar dipakai oleh kelompok milisi Hamas untuk markas mereka atau tempat mereka beraktivitas dan sebagainya? Maka kalau ini benar, sepertinya ya kita sih pastilah malu ya kan, pasti malu karena kenapa? Berarti Indonesia tentunya ada perannya gitulah ya. Rumah Sakit Indonesia ada perannya dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok milisi Hamas ini. Ya, kita nggak boleh berpihak hanya kepada salah satu kubu saja. Ya, jelas bahwa memang kita melihat sampai sekarang mungkin ada sekitar 10.000 warga Palestina yang sudah menjadi korban dunia oleh karena serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel, teman-teman ya. Tapi sebelumnya itu ya kan kita mengerti dan kita tahu jelas ya bahwa memang di tanggal 7 Oktober itu ini yang perlu kita ketahui ya, dan ini yang memang menjadi pemicu ya kenapa sampai ada serangan-serangan yang sangat-sangat luar biasa dari Israel, karena Hamas melakukan serangan terlebih dahulu. Ya, yang mengakibatkan memang pada saat itu juga ada sekitar 1.400 yang akhirnya meninggal dunia. Nah, ini yang agak-agak menjadi kita bertanya gitu ya, kenapa di pemberitaan di media-media di Indonesia ini tidak dibahas soal bagaimana betapa kejamnya ya gitu ya serangan yang dilakukan oleh Hamas pada saat tanggal 7 Oktober itu. Hanya JK gitu loh, hanya JK yang kita melihat berani sekali menyampaikan bahwa ini luar biasa, malah seperti dia memberikan dukungan terhadap serangan yang dilakukan oleh Israel, yang dilakukan oleh Hamas terhadap wilayahnya Israel ya. Nah, tapi akhirnya ketika ada serangan-serangan balik yang dilakukan oleh Israel terhadap wilayah Gaza dan akhirnya membuat banyak korban jiwa yang dari warga sipil, baru banyak orang yang berkoar-koar, baru banyak orang juga yang akhirnya mengecam, bahkan sampai mengutuk ya kan presiden kita, menteri luar negeri, terakhir juga Mahfud MD sebagai seorang menteri koordinator ya kan Menko Polhukam, dan juga sebagai calon wakil presiden pasangannya Ganjar Pranowo mengutuk Israel. Yang jadi pertanyaannya, kenapa nggak di awal ada kutukan itu ditujukan untuk Hamas? Ya kan, kenapa baru sekarang ketika Israel yang menyerang, melakukan serangan balik, baru ada kutukan seperti itu, ada kecaman seperti begitu. Nah, ini yang kita pertanyakan, ada apa dengan semua ini? Ya kan? Lalu kemudian soal terowongan ini, apakah memang benar dipakai atau tidak? Sekali lagi kita masih belum tahu bagaimana bantahan yang spesifik ya, yang signifikan yang disampaikan oleh pihak Indonesia. Tapi dari apa yang disampaikan oleh Hagari dari Israel ini, jelas kita bisa ya melihat ya bagaimana titik-titik di mana ya ada terowongan di sini dan di situ ya kan, jelas saja, dan ini bisa jadi meyakinkan kita dengan apa tudingan mereka ini. Tapi ya tentunya harapan kita kalau boleh ini tidak benar ya kan, ini tidak benar, dan kita dari Indonesia benar-benar hanya mau membangun ya Rumah Sakit Indonesia ini ya khusus untuk kemanusiaan saja, bukan untuk membantu kelompok milisi Hamas untuk melakukan serangan-serangan kepada Israel, karena tetap saja juga bahwa itu adalah hal yang tidak baik tentunya. Apalagi kita sebagai orang percaya, ya mungkin kita boleh berbeda iman, ya Pak, tapi kita tentunya sebagai manusia juga, serangan apapun yang kita lakukan terhadap orang, ya itu adalah suatu kejahatan di mata Tuhan, ya. Oke, jadi saya pikir untuk sore dan menjelang malam hari ini, sekian saja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.